Ustadz, bolehkah kita mengkodok sholat yang kita tinggalkan? Itu dia. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Tentang mengkodok sholat yang ditinggalkan. Barakallahu fik. Pertama-tama adalah alasan meninggalkan sholat ini. Ya. Kenapa meninggalkan sholat ini? Apakah ditinggalkan karena tertidur? Apakah ditinggalkan karena memang tidak mau melaksanakannya? Atau seperti apa? Karena hukum mengkodoknya kembali kepada kenapa sholat ini ditinggalkan. Pertama, kalau sholat ini ditinggalkan karena tertidur atau karena lupa barangkali, maka mengkodoknya adalah ketika terbangun dari tidur itu, atau kalau lupa adalah ketika mengingatnya. Ya, berdasarkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat, ya, kemudian atau dia terlupa, maka hendaklah dia mengerjakannya. Ya, mengerjakan sholat yang tertinggal karena tidur atau lupa itu ketika dia mengingatnya. Begitu dia terbangun, dia mengingat, oh saya belum sholat, atau mungkin dia sibuk dengan sebuah aktivitas atau rutinitas, kemudian dia lupa mengerjakan sholat wajib itu, maka begitu mengingat, ya langsung dikerjakan sholat itu, ya meskipun waktunya sudah keluar, ya tetap dikerjakan. Nah, kedua, kalau ditinggalkan karena sengaja, mungkin dia baru saja kemudian tersentuh hatinya, ya mengingat betapa seringnya dia lalai dan seringnya dia meninggalkan sholat, kemudian tersadar Allah Subhanahu wa taala menyentuh hatinya dengan hidayah, maka di sini ada perbedaan di antara ulama kita. Apakah orang yang sengaja meninggalkan sholat ini dihukumi kafir, keluar dari agama, atau tidak? Ya. Nah, meninggalkan sholat ini dengan sengaja bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kalau ditinggalkan dengan sengaja karena malas, maka yang rojih dari pendapat ulama kita adalah, ya meskipun ini ada khilaf atau perbedaan yang cukup kuat, ya, tetapi yang insya Allah lebih rajih adalah meninggalkan sholat, ya meskipun dia malas, ya tetap dia dihukumi, ya sebagai orang yang keluar dari Islam. Ya, kemudian ketika dia meninggalkannya karena memang mengingkari kewajiban sholat, maka ini sepakat ulama kita, ya bahwa dia telah keluar dari Islam. Kalau dia mengingkari padahal dia mengetahui hukumnya. Kalau sekedar tidak mengerjakan karena malas, maka ini ada perbedaan. Kalau tidak mengerjakan karena memang mengingkari dan tidak mau sholat, ya menganggap sholat itu bukanlah apa-apa, bukanlah kewajiban, maka orang ini sepakat ulama kita dia telah keluar dari Islam. Nah, apakah ketika dia kemudian bertaubat dan masuk ke dalam Islam kembali, mengucapkan dua kalimat syahadat, lantas dia harus mengqadha, ya waktu-waktu sholat yang telah ditinggalkannya? Ya, jawabannya adalah ketika dia keluar dari Islam, dia kemudian murtad, ya, kemudian masuk ke dalam Islam, ya kembali kepada Islam, maka taubatu tahdimu maqablaha, ya taubatnya itu telah menggugurkan dosa-dosanya dan tidak perlu lagi dia mengqadha sholatnya. Adapun yang meninggalkan sholat ini karena dia malas, maka ya ulama kita sebagian mereka mengatakan sama seperti orang yang keluar dari Islam, bahwa tidak perlu diqadha. Meskipun sebagian yang lain kalau dia malas-malasan tetap diqadha. Ya, tetap diqadha, tetapi sebagai jalan tengah dari ini semua adalah, ya ketika kita menyadari meninggalkan waktu-waktu sholat wajib, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sholat-sholat nafilah. Ya, adapun karena kita telah meyakini, ya bahwa
orang yang meninggalkan sholat karena memang malas ini adalah keluar dari Islam, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi, ya, agar kemudian tidak memudah-mudahkan perkara sholat ini. Karena perkara sholat ini ya memang adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya, karena yang pertama kali dihisab di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita, sebagaimana yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selesaikan permasalahan di antara manusia adalah terkait pertumpahan darah, ya, terkait darah manusia. Nah, kalau darah manusia ini adalah yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala selesaikan perkaranya, ya, perselisihan di tengah manusia ini, maka antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia yang pertama kali itu adalah sholat. Ya, dan ini menunjukkan urgensi dari sholat ini, betapa pentingnya sholat ini, sehingga ini menjadi hal pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hisab. Jangan sampai hal yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala hisab ini di hari kiamat kita lalai darinya. Wallahul musta'an, wallahu a'lam.